Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Kembali kami hadirkan bersama Ana dan juga Rehana informasi yang tentunya menarik untuk Anda simak. Rehana, apa kabar? Ada informasi apa untuk Baik sekali, Ana baik kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, kita nanti akan hadirkan informasi mengenai ini yang lagi viral nih, Ana. Ada koin jaga. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu. Ya, sementara itu di Jombang, Jawa Timur, pemirsa, ini seorang ayah dengan tega mencangkul anak tirinya yang tengah tidur pulas hingga koma. Ya, aksi tersebut juga dipicu rasa kesal karena sang ayah dilarang menjual pohon sengon. Mujianto, warga Desa Pakel, Kecamatan Bareng Jombang harus berhadapan dengan hukum di Mapolres Jombang atas perbuatannya tersebut. Mujianto dan korban yang juga anak tirinya tinggal serumah. Korban Saifuddin Andika kini harus menjalani perawatan medis intensif atas luka yang dideritanya. Ayah yang mencangkul anak tirinya ini dipicu rasa kesal pelaku yang dilarang korban menjual pohon sengon miliknya. Petugas langsung mengamankan pelaku berikut barang bukti sebuah cangkul. Korban sementara awal dibawa ke rumah sakitnya ini dari keterangannya si tersangka. Jadi tersangka ini kan punya tanaman sengon. Nah, ini mau dijual, namun anaknya melarang. Alasannya hanya itu aja. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara korban hingga Selasa masih menjalani perawatan di RSUD Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dimanapun dan kapanpun Anda masih tetap harus berhati-hati terhadap hewan buas. Pasalnya pemirsa, seorang anak diserang ular piton dengan panjang 7 meter saat pulang dari kebun bersama ibunya. Ya, beruntung korban ini dapat diselamatkan oleh sang ibu yang kemudian menarik ular tersebut saat tubuh korban dililit ular. Marwah usia 15 tahun diserang seekor ular piton sepanjang 7 meter saat berjalan pulang dari kebun bersama ibunya. Korban berjalan di depan sang ibu saat melintas di tengah kebun. Tiba-tiba ular piton berukuran besar dengan panjang 7 meter muncul dan langsung melilit seluruh tubuh korban hingga tidak dapat bergerak dan nyaris ditelan ular piton tersebut. Ibu korban berusaha menolong sekuat tenaga dengan cara melepaskan lilitan ular tersebut. Salah seorang warga yang melihat kejadian ini memanggil warga yang ada di kampung untuk menolong korban. Warga pun berdatangan untuk menolong sehingga korban selamat dari cengkraman ular piton. Kronologinya itu Pak, ini warga dari kebun untuk mau pulang ke rumah Pak, bersama dengan ibunya. Pada saat pulang di jalan itu dia langsung tiba-tiba diserang ular. Ular itu berukuran 6,5 meter panjangnya. Pada saat itu langsung tiba-tiba ular langsung dia terkap ini anak, langsung dia lilit. Jadi pada saat itu ibu korban ini langsung membuka paksa mulut ular itu untuk dilepas itu anaknya sambil berteriak untuk minta tolong. Jadi pada saat itu berselang mungkin sekitar 10 menit atau 20 menit datanglah pertolongan dari warga. Saat ini korban berada di rumahnya dan tidak dirujuk ke rumah sakit akibat kondisi jalan rusak sehingga korban didatangi perawat dari puskesmas terdekat. Kejadian ular piton menyerang warga sudah terjadi kedua kalinya. Diduga banyaknya ular yang keluar dari hutan ini lantaran habitat yang terganggu sehingga masuk ke permukiman warga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi lain untuk Anda, ini ratusan karung beras program ketahanan pangan di Cianjur, Jawa Barat itu hilang digondol oleh maling. Beras tersebut disimpan di dalam gudang milik RW yang nantinya akan dibagikan kepada warga penerima manfaat. Sebanyak 118 karung berisi beras program ketahanan pangan hilang usai digondol para pencuri dari salah satu gudang milik RW 01 di Kampung Cikaret, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur Kota. Para pencuri memanfaatkan waktu lengah warga yang berjaga malam. Pelaku masuk dengan merusak pintu bagian depan gudang dan masuk dengan leluasa saat menjelang dini hari. Karena mungkin tidak tertutup ya, kelihatan dari jalan ada pencuri yang tertarik untuk mengambilnya. Ternyata
pada waktu itu saya jam 1 masih ada di situ. Ronda ada mungkin jam 4-an lah kayaknya. Kami belum tahu bagaimana itu mengganti atau bagaimana. Belum tahu nanti. Warga baru mengetahui saat akan ada pembagian beras. Dari data desa setempat, 118 karung beras yang hilang itu berisi 5 kg beras atau total keseluruhan 6 kintal beras. Sedangkan kerugian sekitar 6 juta rupiah. Pihak desa dan RW setempat sudah melaporkan kasus ini ke Mapolres Cianjur. Sementara itu pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait hilangnya 118 karung beras program ketahanan pangan ini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Dari Cianjur kita hadirkan informasi lainnya dari Jawa Tengah, pemirsa, di mana seorang residivis di Klaten, Jawa Tengah kembali berulah dan terlibat dalam kasus uang palsu. Aksi pelaku ini terbongkar saat membeli ikan asin memakai uang palsu di pasar tradisional. Dalam video amatir terlihat warga yang emosi terhadap pelaku. Bahkan warga juga berusaha merusak sepeda motor milik pelaku saat diamankan polisi. Modus pelaku menggunakan printer warna untuk mencetak uang palsu senilai Rp500.000. 300.000 diantaranya telah digunakan untuk transaksi di Pasar Ngebuk, Cawas, Klaten. Pecahan uang yang dibuat mencakup Rp20.000, Rp10.000, dan beberapa pecahan Rp100.000. Pelaku diamankan saat mencoba membelanjakan uang palsu di Pasar Ngebuk, Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Ketika itu, pelaku memberikan uang palsu pecahan Rp50.000 kepada pedagang ikan asin yang langsung menyadari bahwa uang tersebut tidak asli. Kami sedang mengamankan pelaku, itu saudara Hasim alias Hasim bin Muhammad Kibar. Didatangi sekitar jam 9 ini, didatangi oleh pelaku yang berniat membeli ikan asin menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000. Setelah terjadi transaksi dengan cara pelaku berikan uang tersebut kepada saksi, setelah itu saksi sudah terdiam berteriak, "Loh, ini duitmu palsu." Artinya ini uang palsu. Setelah itu pelaku lari meninggalkan saudara saksi, kemudian pelaku dikejar oleh saudara Dedi Setiawan, saksi 3, sampai ke jalan ke pasar dan kemudian diamankan personil Polsek Cawas. Pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Ya, selanjutnya ini yang heboh saat ini pemirsa, ini bermula dari rasa penasaran viral. Aksi pemburu koin jagat membuat sejumlah orang berburu koin jagat di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Beginilah penampakan sejumlah orang yang diam-diam mencari titik di mana keberadaan koin jagat yang tengah viral di media sosial. Nampak 2 orang remaja yang mengaku warga Jakarta Utara memanfaatkan lokasi jembatan Pinisi kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, di mana terdapat sejumlah titik koin menurut aplikasi jagat. Meski mengaku tak menemukan koin yang dicari, namun dirinya sempat melihat plastik yang diduga bungkus koin yang sudah didapati orang lain. Ya udah hilang bang, udah diupdate kayaknya dah. Lagi berburu koin. Berburu koin? Gua sih cuman tadi di atas nemu plastiknya doang, cuma nggak ada koinnya. Tapi di aplikasi masih kedetek, nggak tahu. Oh gitu. Udah ada yang dapat atau belum, nggak tahu sih kita. Di sini titiknya tadi dilihat ada berapa? Ada 2. Seperti diketahui bahwa koin jagat kini tengah marak diburu untuk mendapatkan kode untuk digantikan sejumlah uang. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Dari Jakarta, pemirsa, kita akan hadirkan informasi lainnya dari Bogor, di mana seorang warga negara asing asal Timur Tengah terlibat baku hantam di sebuah masjid dengan seorang petugas kebersihan masjid. Ya, sang warga negara asing ini tak terima saat ditegur untuk membuka sandal saat masuk ke area masjid.
Dalam rekaman kamera pengawas ini terlihat saat WNA Arab Saudi itu emosi saat diingatkan petugas kebersihan untuk melepaskan sandalnya saat masuk masjid. Sang WNA terlihat menantang petugas kebersihan hingga keduanya pun terlibat baku hantam yang akhirnya dilerai sejumlah orang. Diduga insiden ini terjadi karena adanya miskomunikasi. Itu dibilangin jangan jangan buka sendal, jangan pakai sendal masuk ke masjid, tapi Arabnya ngawarok nggak memperhatikan, dia tetap pakai sendal. Nah, posisinya bapak ini kemarin lagi bersih, mungkin bapaknya ini lagi capek gitu, dari tersebut emosi ditegur, malah Arabnya itu ya sempat gitu aja dorong-dorong. Petugas kebersihan yang mendapatkan bogem mentah itu pun mengaku sudah memaafkan pelaku dan tidak melaporkan peristiwa ini ke jalur hukum. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia yang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya? Tetaplah bersama kami. Kita kembali bersama Ana dan juga Reihana. Kali ini informasi untuk Anda adalah maraknya pemirsa perburuan koin berhadiah uang yang membuat sejumlah fasilitas umum di Taman Tegalega, Kota Bandung rusak. Akibatnya petugas harus membersihkan sisa puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang rusak oleh pemburu koin. Banyaknya warga Bandung yang berburu koin berhadiah uang sejumlah taman di Kota Bandung mengakibatkan kerusakan di sejumlah fasilitas umum akibat ulah dari para pemburu koin. Salah satunya adalah Taman Tegalega Bandung yang memperlihatkan banyaknya paving blok rusak oleh ulah para pemburu koin. Selain itu, area lain seperti taman juga dirusak hingga membuat petugas harus menanam ulang tanaman yang telah dirusak. Fenomena berburu koin ini membuat masyarakat resah, terutama petugas kebersihan kota. Menurut salah seorang petugas kebersihan taman, para pencari koin merusak beberapa fasilitas umum. Menurutnya, pihak penyebar koin tersebut juga seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan taman kota tersebut. Yang dirusak di sini apa aja sih, Pak? Ya itu paving itu pada dicongkelan. Oh, berarti dirusak gitu ya, Pak? Berharap ada di bawah paving. Oh, selain di sini sendiri yang dirusak di mana aja, berarti, Pak? Di daerah Tugu, sama di taman-taman di kalau di kita disebutnya di area KA, area Blok A itu pada dicongkelan. Oh, sama dirusak gitu ya, Pak? Kan ada kayak padung-padung itu, ada yang bulat itu pada dibongkar. Dikabarkan sebelumnya dalam 2 pekan terakhir, warga Bandung dihebohkan dengan maraknya pemburuan koin oleh warga. Banyak anak muda hingga orang dewasa menyerbu taman kota untuk mendapatkan koin tersebut yang dapat ditukar dengan uang, mulai dari 300.000 hingga 100 juta rupiah melalui aplikasi Jagat. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih mengenai pencarian koin Jagat yang viral, di mana ini di tengah ramai terjadi di kota-kota besar seperti sebut saja di Bandung, kemudian Jakarta dan juga Surabaya. Ini menjadi perhatian dari masyarakat hingga pemerintah. Ya, pasalnya pencarian koin dengan aplikasi yang disebar di berbagai tempat dan juga fasilitas umum tersebut mengakibatkan sejumlah fasilitas umum ini rusak oleh ulah para pencari koin. Lantas pemirsa, bagaimana tanggapan dari masyarakat? Berikut adalah komentar warga tentang koin perburuan Jagat tersebut. Jagat sebetulnya agak nggak setuju sih ya, soalnya itu kan kayak hampir mirip kayak fenomena dulu pernah ada Pokemon Go gitu kan, nyari-nyari via aplikasi, terus kadang untuk si pemainnya sendiri kayak nggak mentingin orang lain gitu, nyari-nyari sampai belusukan terus ngerusak taman-taman gitu. Menurut saya sih nggak efektif, cari-cari koinnya lebih baik sambil jangan sampai ngerusak lingkungan sekitar gitu, tempat-tempat umum, sampai yang di depan juga kan yang di Taman Tegalega jadi rusak juga gitu, dibuka-buka sih. Itu taunya di TV ya, anak-anak pada cari, bapak-bapak itu katanya ada hadiahnya gitu, bisa ditukar katanya. Tapi ibu tidak setuju, soalnya merusak taman juga gitu ya. Jadi nantinya tuh nggak enak dilihat gitu, si tamannya itu jadi berantakan gitu kan. Pada cari koin itu.
biar dapat hadiah gitu. Kalau ibu sih nggak setuju. Ya, setuju tidak setuju sih ya. Kalau untuk setujunya menurut saya lumayan juga tuh ada kegiatan buat orang-orang yang maaf nganggur juga mungkin gitu kan, ada kegiatan juga. Yang jualan ramai. Yang jualan ada ramai juga tuh, kena dampak kita tuh tadinya Tegalaga tuh kalau siang agak sepi, dengan adanya koin jaga tuh orang-orang jadi ramai di sini kumpul. Cuman ada minusnya juga tuh, sebagian taman-taman jadi rusak juga kan ya. Nah itu mungkin dari sisi itu aja sih. Bagusnya juga ada, kan mereka jadi nggak selalu diem di dalam rumah juga main HP terus kan. Kalau gitu kan jadi mereka kayak olahraga juga. Tapi ada juga jeleknya, mereka tuh kan itu Jagat Koin juga ada peraturannya juga, harusnya jangan merusak fasilitas publik. Tapi mereka nggak ngebaca itu semua, jadi fasilitas publik itu jadi rusak gitu. Setuju sih, cuman nggak harus ngerusak lingkungan. Kalau ada sendiri udah download aplikasinya atau gimana? Enggak sih, nggak pernah nyari. Ya, nggak pernah nyari. Itu tahu dari mana? TikTok. Dari yang lain, banyak yang nyari. Ya pemirsa, maraknya perburuan koin jagat di Kota Bandung mengakibatkan sejumlah fasilitas umum di Kota Bandung, Jawa Barat ini rusak. Lantas bagaimana tanggapan pihak Pemda Kota Bandung? Sudah bersama dengan kami Ibu Yuli Eka Dianti selaku PLT Kabid Pertamanan dan juga Dekorasi Kota DPKP Kota Bandung. Selamat siang, Bu. Selamat siang Mbak Ana, Mbak Rena. Baik, Bu Yuli, ini kan viral, kemudian ada banyak sekali fasilitas umum yang rusak. Mungkin bisa digambarkan rusaknya seperti apa, Bu Yuli? Iya, jadi fasilitas kami ini yang rusak itu tanaman itu mati, keinjak, kemudian juga paving ada yang dicongkel, kemudian juga ada penerangan kami penutupnya itu dicongkel juga itu Mbak, dari masyarakat yang dari Oke, Bu Yuli, dengan adanya kejadian ini, apa yang kemudian akan dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Bandung sendiri? Ya, kami dari pemerintah kota sudah berkomunikasi dengan pengembang yang punya aplikasi ini gitu. Dan memang dari pihak pengembang itu sudah ada yang datang menemui kami ke kantor, ke DPKP. Pada saat datang kita sudah meminta agar permainan ini dihentikan dulu, karena mungkin konsepnya betul ya ini ya Mbak ya, konsepnya baik untuk mengeksplor ruang publik, tapi mungkin caranya salah gitu. Jadi kita minta ini dihentikan dulu karena memang sudah merusak fasilitas publik, merusak taman ya dan tanaman seperti itu. Baik Bu Yuli, tapi ini untuk perbaikan fasilitas umumnya sendiri, apakah saat ini sudah mulai diberlakukan Bu? Iya, pada saat dari pihak pengembang datang, kami juga sudah menyampaikan untuk perbaikan-perbaikan yang ada kerusakan yang terjadi. Hanya saja pada saat itu yang datang memang tim marketing ya, Mbak ya, tim marketing jadi bisa langsung memutuskan bagaimana untuk kerusakan. Jadi sambil menunggu kami secara bertahap memiliki kerusakan-kerusakan yang ada di rumah, seperti itu. Bu Yuli, dari pihak DPKP sendiri, sudahkah melihat ada yang harus bertanggung jawabkah atau ini sama-sama kemudian diperbaiki bersama, dirawat bersama atau bagaimana? Ya, sebetulnya ini yang salah, kalau kita bicara yang salah, tentu saja yang punya aplikasi, yang punya permainan ini ya Mbak Naya, Rehana, sebelum mereka melakukan aktivitas ini mereka tidak ada komunikasi ya, tidak ada izin dengan kami selaku pemerintah kota gitu. Nah seharusnya kan bisa dari pihak penyelenggara ini melakukan komunikasi dengan pemerintah kota, akan mengadakan acara koin hunt ya namanya mereka ini ya, berburu koin. Nah seharusnya kan kalau misalnya ingin mengeksplor ruang publik itu kan bisa kita bicarakan, kita buatkan satu konsep yang memang menjadi satu edukasi untuk masyarakat itu sendiri. Betul, Mbak. Oke, Bu Yuli, jadi artinya memang seharusnya ketika ada pemanfaatan atau penggunaan ruang publik ini seharusnya memang melapor ke dinas terkait?
Betul, seperti itu. Prosedurnya memang seperti itu. Oke, prosedurnya sendiri nanti seperti apa ketika akan melakukan aktivitas publik Ya. di ruang publik? Ya, jadi untuk sebetulnya gini, kalau misalnya ada aktivitas yang melibatkan banyak orang, itu harus meminta izin kepada dinas terkait. Seperti itu. Jadi surat ke kita menyampaikan apa yang mereka lakukan di taman tersebut ya. Nah, nanti dari pemerintah kota mengeluarkan surat izinnya. Jadi kalau seperti tadi contoh yang kegiatan berburu koin ini memang tidak ada komunikasi, tidak ada izin. Jadi ini salahnya dari pihak pengembang gitu. Baik Bu Yuli, tapi ini antisipasinya seperti apa dari pihak DPKP? Karena kan ini melihat antusias dari masyarakat, kemudian amat sangat besar ya Bu, mungkin setiap hari juga hingga saat ini masih terus mencari koin jagat tersebut. Ya, kalau dari DPKP sendiri kami sudah meminta untuk petugas-petugas yang ditempatkan di taman itu untuk melarang masyarakat yang mencari koin di taman. Itu sudah saya mintakan untuk petugas-petugas di taman untuk menghalau masyarakat yang mencari koin di sana. Termasuklah dengan pengembangnya. Pengembangnya itu kemarin saya sudah mintakan untuk dihentikan kegiatan ini. Kalaupun memang mau dilanjutkan, konsep harus dirubah. Jadi konsep challenge-nya harus begitu. Jadi jangan mencari koin di umum di taman. Oke, Bu Yuli, kalau laporan dari lapangan sendiri seperti apa realitanya? Apakah kemudian memang sudah stop semua pencari atau pemburu koin jagat ini atau masih ada saja yang mencari-mencari begitu? Ya, jadi kalau informasi terakhir tadi pagi saya dapat, memang tidak seramai dulu dari 2 minggu yang lalu ya Mbak ya, tapi masih ada 1-2 orang yang memang datang ke taman mencari koin. Mungkin sekarang titik lokasi pencariannya mungkin udah pindah mungkin karena udah dan mungkin di tempat itu sudah tidak ada lagi koinnya, mungkin lokasi pencarian koinnya. Cuma memang sekarang sudah mulai berkurang yang mencari koin. Baik, Bu Yuli, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kejadian ini juga tidak terulang lagi ya. Terima kasih Bu Yuli. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda bersama Anda dan Rehana sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, beberapa waktu lalu seorang ibu muda yang baru saja melahirkan ditandu dan bergonta-ganti kendaraan untuk mendapatkan pertolongan dokter di puskesmas. Ya, perjalanan menuju puskesmas di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini ditempuh selama 3 jam. Minimnya keberadaan puskesmas dan rumah sakit di Dusun Sukamade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi kendala utama bagi warga setempat untuk mendapatkan pertolongan kesehatan. Seperti yang dialami Elis Watin, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan anak keduanya. Setelah melahirkan bayi laki-laki, ternyata ari-ari bayi tersebut masih berada di dalam perut. Dengan bantuan seorang bidan dan seorang mantri dari perkebunan setempat serta sejumlah warga, Elis terpaksa ditandu dan bergonta-ganti mobil menyeberangi sungai untuk menuju ke puskesmas yang jaraknya puluhan kilometer. Dalam perjalanan kami melalui akses yang ialah seperti ini Sukamade, kita akses R4 masih belum bisa lewat karena banjir selalu datang, sehingga pasien tersebut kita harus melewatkan penyeberangan di GT, harus transit 2 kendaraan. Pertama kita pakai truk karena pada saat itu kendaraan kecil itu tidak ada karena drivernya pada semua kerja, sehingga yang ada itu truk. Demi mempercepat pengiriman kita pakai truk untuk mengakses ke arah ke GDN. Setelah ke GDN kita ganti dengan mobil sped 4x4 karena ada mobil warga yang ada di timur sungai. Kita langsung ke pasien langsung dibawa ke Puskesmas Sumberagung. Di sana ada proses dari penanganan dari dokter serta bidan dari Puskesmas Sumberagung, sehingga pada waktu itu kurang lebih sekitar 9.30 itu si ari-ari itu keluar.
Setibanya di Puskesmas Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran yang harus ditempuh selama 3 jam, Elis bersama anaknya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, setelah 2 hari mendapatkan perawatan intensif di RSUD Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Elis Watin, ibu rumah tangga yang harus ditandu dan juga bergonta-ganti kendaraan menuju rumah sakit, akhirnya diizinkan untuk pulang ke rumahnya. Pihak rumah sakit menyatakan ibu dan bayinya dinyatakan sehat. Di ruang inilah Elis Watin menjalani perawatan intensif setelah mengalami pendarahan pasca melahirkan anaknya yang kedua di RSUD Genteng Sabtu siang. Selama 2 hari, ibu rumah tangga berusia 25 tahun, warga Dusun Sukamade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, itu dirawat bersama bayinya. Bahkan ia dinyatakan sehat dan diizinkan pulang bersama bayi laki-lakinya. Senang punya anak laki-laki. Oh, sebelumnya anaknya perempuan? Iya. Ini yang anak keberapa? Anak kedua. Waktu pas digotong-gotong di bawah itu sama kondisi? Nggak ingat ya. Lemas sudah. Direktur RSUD Genteng, Dr. Siti Aisyah Anggraini menyatakan kondisi Elis Watin dan bayinya saat tiba di RSUD Genteng dalam kondisi lemah. Saat itu Elis Watin mengalami pendarahan hebat di rumahnya sehingga hemoglobin pasien menjadi rendah disertai adanya riwayat diabetes. Ibu ini dirujuk ke rumah sakit Genteng, kondisinya sangat lemah. Pada saat itu anemia, ya, HB pada saat datang ke rumah sakit Genteng itu 6, ya, kondisi HB 6-nya sangat riskan sekali, ya. Kemudian kondisi bayi juga lemah dan akhirnya kita rawat inapkan. Sebelumnya proses evakuasi Elis Watin pasca melahirkan di rumahnya menyita perhatian publik karena berlangsung dramatis. Pasien dibantu bidan, mantri, kepala dusun, serta warga setempat bahu-membahu membawanya melintasi jalur terjal dengan menggunakan 2 kendaraan berbeda. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dari Sorong, di mana misteri penemuan mayat wanita di Pantai Sauka, Kota Sorong, Papua Barat Daya terungkap. Seorang oknum anggota TNI AL yang bertugas di Mako Armada 3 Sorong diduga menjadi pelaku pembunuhan. Penemuan mayat wanita di Pantai Sauka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya menemukan titik terang. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Jenazah korban yang diketahui bernama Keisa Iren Yola Lestaluhu dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Dari hasil pemeriksaan, terdapat sejumlah luka tusukan di tubuh korban. Dari penyelidikan aparat kepolisian, pelaku pembunuhan wanita muda ini bergarah kepada seorang oknum TNI AL berinisial A yang bertugas di Mako Armada 3 Sorong. Aparat kepolisian berkoordinasi dengan pihak Pomal untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tersangka oknum anggota TNI AL telah diamankan di Mako Armada 3 untuk menjalani pemeriksaan dan mendalami motif pembunuhan. Kami masih mendalami motifnya apa, maksud dan tujuan juga kita nggak tahu apa, tetapi dari Polres ataupun Pomal akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, jenazah korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Pemakaman Umum Rufai, Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Hanafi Tianlean, TV One mengabarkan. Pemirsa, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Hersan meminta maaf kepada keluarga korban atas tindakan keji yang sebelumnya dilakukan oleh anak buahnya yang diduga membunuh seorang wanita bernama Keisa Iren Yola Lestaluhu beberapa hari yang lalu. Proses hukum terhadap pelaku masih berjalan dan dipastikan secara transparan. Bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, kemudian
Saya juga minta maaf kepada keluarga korban dan masyarakat orang sekitarnya. Saya selaku ketua pejabat TNI Angkatan Laut yang berada di Papua Barat Daya ini ikut berduka cita yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Saat ini masih tahap penyidikan, kita tunggu tahap penyidikan, dan saya sudah instruksikan segera laksanakan proses penyidikan secepat-cepatnya. Seperti yang saya sampaikan, biar kita tidak tunggu-tunggu dan kita pun transparan untuk itu. Untuk oknum yang melakukan tindak pidana yang tetap akan kita berikan hukuman yang seberat-beratnya. Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, aktris cantik Raline Shah diangkat menjadi staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital pada Senin 13 Januari lalu. Raline yang lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri ini tidak menyangka akan bergabung dalam pemerintahan. Raline Shah ditunjuk menjadi staf khusus Menteri Komdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Sebagai staf khusus menteri, Raline memiliki tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai dengan penugasan menteri. Dalam hal ini, pengenalan dunia digital kepada masyarakat lebih luas, serta membantu menteri dalam membangun kemitraan global, baik bilateral antar negara, regional maupun internasional. Raline sendiri mengaku tidak menyangka akan diberi tugas untuk membantu mengelola negara. Wanita cantik yang pernah menjadi Putri Indonesia Sumatera Utara tahun 2008 ini mengaku dihubungi langsung oleh Menteri Mutia Hafid saat sedang berada di luar negeri. Kebetulan saya sedang berada di luar negeri dan Ibu Mutia japri saya untuk menanyakan availability untuk meeting. Dan kebetulan saya di luar negeri untuk jangka waktu yang agak panjang, jadi saya bilang bagaimana kalau kita berbicara lewat daring saja. Dan pada saat itu dia memberikan saya beberapa ide untuk menghubungi beberapa orang juga di luar negeri untuk dihubungkan ke kementerian ini. Dan mohon supportnya, sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan, malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini, dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik di dalam my role, yaitu kemitraan global, relasi internasional, dan pendidikan untuk masyarakat supaya anak-anak dan ibu-ibu bisa menggunakan internet dan digital devices dengan bijak. Mutia Hafid memilih Raline lantaran aktris cantik kelahiran 4 Maret 1985 itu bisa membawa angin segar bagi Kementerian Komdigi. Selain itu, Raline juga dianggap memiliki relasi yang kuat di jaringan global. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya mengenai koin jagat. Pasarnya bermula dari rasa penasaran. Viral aksi pemburu koin jagat membuat sejumlah orang berburu koin jagat di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Beginilah penampakan sejumlah orang yang diam-diam mencari titik di mana keberadaan koin jagat yang tengah viral di media sosial. Nampak dua orang remaja yang mengaku warga Jakarta Utara memanfaatkan lokasi jembatan Pinisi kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, di mana terdapat sejumlah titik koin menurut aplikasi jagat. Meski mengaku tak menemukan koin yang dicari, namun dirinya sempat melihat plastik yang diduga bungkus koin yang sudah didapati orang lain. Ya udah hilang bang, udah diupdate kayaknya dah. Lagi berburu koin. Berburu koin? Gua sih cuman tadi di atas nemu plastiknya doang, cuma nggak ada koinnya. Tapi di aplikasi masih kedetek, nggak tahu. Oh gitu. Udah ada yang dapat atau belum, nggak tahu sih kita. Di sini titiknya tadi dilihat ada berapa? Ada 2. Seperti diketahui bahwa koin jagat kini tengah marak diburu untuk mendapatkan kode untuk digantikan sejumlah uang.
Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, bagaimana kondisi terkini di lokasi yang sempat dijadikan tempat berburu koin berhadiah ini? Sudah ada rekan kami, Josephine Kezia, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Kezia, silakan, apakah saat ini juga Anda sedang berburu koin jagat? Ya Rehana dan juga pemirsa, betul sekali bahwa memang akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan adanya fenomena koin jagat, yang dimana masyarakat bisa mencari koin-koin di ruang publik yang tentunya nanti koin-koin tersebut apabila menemukan bisa ditukarkan menjadi hadiah uang mulai dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan. Dan tentunya ini menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat karena memang sensasi untuk berburu harta karun dan juga kemudian hadiah yang didapatkan ketika menemukan koin tersebut. Dan tentunya saya belum menemukan nih koin jagat yang tersembunyi, tapi saya sudah bersama dengan dua orang masyarakat yang sedang mencari nih koin jagat di sekitaran Bundaran HI Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Kak, namanya siapa? Halo. Aku namanya Anita. Namanya Wulan. Oke, Kak Anita, Kak Wulan sudah berapa lama nih mencari koin jagat? Aku sekitar udah 4 hari. Kalau aku kurang lebih 3 hari sih. Hari dan 3 hari. Ini kakak adik atau bagaimana nih Kak? Kita ketemu di sini tandeman aja sih. Jadi baru kenalan di sini. Buat bareng-bareng nyari koin, jadi kita biasa sama-sama nuker clue. Jadi bisa ketemu koin. Tapi memang ini biasanya carinya rame-rame atau seperti apa ini Kak? Terkadang tuh bisa nyari sendiri, cuman kalau nyari sendiri itu lebih susah. Jadi kita ngumpul beramai-ramai gitu, enaknya kayak gitu. Tapi memang permainan ini seperti apa sih Kak? Bagaimana cara kerja untuk menemukan koin jagat ini seperti apa Kak? Oke, kalau untuk menemukan koin jagatnya sendiri itu ada clue ya. Jadi setiap koin yang di tempat ini tuh itu ada clue-nya. Jadi kita harus ada berlangganan dulu untuk bisa dapat clue-nya sendiri. Nah itu nanti clue-nya itu bukan cuma satu, dia ada beberapa, ada 5 atau 4 atau 6, itu macam-macam. Nah itu nanti kita tinggal nunjuk sesuai clue yang dikasih, habis itu kita cari. Nah itu pasti dapat. Ya. Yeah. Nanti kalau kakaknya udah dapat. Dapat. Boleh dikasih lihat nih kalau pemirsa TV One, boleh dikasih lihat ke kamera. Dapat kita. Nah, ini koin yang apa ini Kak? Ini koin bronze. Bronze ini aku kebetulan dapat 500.000. 500.000. Aku dapat 500.000. Ya di sekitaran Tamrin. Berarti memang legit ada gitu ya Kak? Ini real banget ada. Real. Oh kakaknya udah nyari di mana aja? Ada dapat juga nggak Kak? Kalau aku belum dapat karena kemarin pas dapat itu sama kakaknya ini, pas bareng ngumpul gitu. Kemarin kalau dapat terus redeemnya seperti apa ini Kak? Ditukarinnya seperti apa? Untuk redeemnya sendiri di sini kan di belakang ini ada 2 kode verifikasi. Jadi di atas sama yang di bawah. Jadi kita masukin dua-duanya, berikut foto ya yang di tempat ditemuin di mana, terus kita redeem, tinggal upload di sini aja. Di aplikasi jagatnya. Tapi kalau melihat akhir-akhir ini nih banyak sekali menjadi perhatian kalau tempat-tempat publik ini bahkan sampai dirusak gitu fasilitas publik ini, tanggapannya seperti apa Kak? Itu sangat disayangkan ya, karena kan dari jagatnya sendiri udah ngasih clue kalau dia itu nggak ada di sekitaran taman yang bikin merusak lingkungan, terus dia nggak ada di bawah di timbun yang merusak kayak lantai-lantai kayak gitu, nggak ada. Cuman yang masih awam banget ya, yang baru benar-benar dia tahu ini permainan, jadi dia kayak otodidak sendiri ngebongkar, itu yang disayangkan sih. Kalau kakaknya seperti apa tanggapan? Kurang lebih sih sama ya, karena sangat disayang dari aplikasi jagatnya sendiri pun sudah dibenarkan ya. Kalau hal-hal koin yang seperti itu tidak ditimbun atau merusak atau memindahkan pot sebagainya gitu. Tapi biasa sehari, ini kan udah 4 hari, udah 3 hari. Biasa berapa jam sih untuk cari koin jagat ini? Berapa lama yang dihabiskan waktunya? Kak, ini aku buat nemuin ini, itu aku jalan dari sini tuh jam 11, kita nemuin di jam 6. Di jam 6 sore, karena untuk koinnya sendiri kan itu udah ada di beberapa titik ya. Nah ini kebetulan aku nemuinnya itu di paling ujung sana. Jadi ada yang di sekitaran sini, ada yang di halte sana. Jadi setiap titik tuh kalau kita nyari udah ketemu, kita pindah tempat gitu. Memang kegiatan sehari-harinya seperti apa nih Kak? Bahkan sampai bisa jalan dari jam 11 pagi sampai jam 6 sore ini seperti apa? Izin kerja. Enggak sih, lagi off kerja aja gitu. Jadi makanya nyari sampingan atau gimana buat seru-seruan aja gitu. Mungkin memang lagi off kerja, berarti tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ya Kak ya? Enggak sih. Karena ini iseng-iseng berhadiah lah kita. Anggap aja kayak main Squid Game.
Berarti habis ini masih mau cari lagi Kak? Atau Masih nyari karena kita penasaran masih yang dapat nominal 10 juta. Iya. Ini masih ada di mana aja nih Kak? Kalau di sekitar sini masih ada nggak? Sekitaran sini untuk titiknya radius itu ada di sebelah seberang sama di sekitaran sini. Institut Francis, kurang lebih di gitu ya. Oke, berarti untuk di kawasan Bundaran HI masih ada 2 ya Kak? Masih ada 2. Oke, semoga ketemu nih Kak ya. Semoga dapat di 10 jutanya nih. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Kak Nita, Kak Wulan. Selamat melanjutkan nih perburuan harta karun koin jagatnya nih. Sukses terus. Oke. Baik Rehana dan juga Ana. Nah, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan 2 orang masyarakat yang memang nampaknya ini sangat antusias nih untuk berburu koin jagat untuk kemudian menemukan hadiah uang dan dapat ditemukan dari menemukan koin jagat. Dan tentunya tadi kalau kami juga sempat berbincang, ini koin jagat ini tidak tersembunyi ini, melainkan hanya diselipkan nih pemirsa, jadi tidak merusak fasilitas publik. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Kezia langsung melaporkan dari GBK. Berarti artinya main boleh tapi merusak jangan ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Di mana saat ini akan ada konferensi pers mengenai tersangka dari kasus penembakan bos rental mobil. Namun kami hadirkan informasi secara maraton cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspamal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspamal telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Setelah itu tentunya dengan adanya tadi sudah melakukan proses penyidikan baik terhadap saksi, korban, dan melengkapi barang bukti, alat bukti yang kita butuhkan, Puspamal telah melakukan rekonstruksi yang rekan-rekan media juga turut hadir. Ini dilakukan untuk membuat suatu perkara ini lebih terang dan jelas. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti, sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 55 1 KUHP. Dengan telah selesainya tentunya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspamal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Tentunya rekan-rekan media, dengan diserahkannya berkas perkara pidana ini kepada
Auditor Militer 207 Jakarta ini menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dari awal pada saat dulu, TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Kami mengapresiasi tentunya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam hal ini terkait di lingkungan TNI Angkatan Laut, Polda Banten, Polresta Tangerang, rekan-rekan media, dan keluarga korban tentunya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengatensi perkara ini sehingga kami dapat menyelesaikan perkara ini secara cepat dan transparan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua yang rekan-rekan wartawan tanyakan saat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk yang ingin bertanya, kami membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum, selamat siang. Dan Puspamal Pak Kadis, saya Sahrul dari Jawa Pos ingin bertanya beberapa hal. Tadi kan disampaikan pasal yang dikenakan salah satunya 340 itu pasal pembunuhan berencana. Itu dikenakan kepada 3 tersangka atau memang berbeda-beda? Karena kalau kita lihat perannya dalam rekonstruksi itu kan berbeda-beda, dan yang melakukan penembakan kan 1 orang tersangka ya Pak. Yang pertama itu. Kedua, mungkin boleh disampaikan juga kalau memang pasal yang dikenakan berbeda-beda ini ancaman hukumannya masing-masing tersangka ini berapa lama? Hukumannya apa gitu? Apakah penjara atau ada hukuman yang lain termasuk pemecatan? Yang ketiga soal evaluasi barangkali Bapak mungkin boleh dijelaskan juga terkait dengan penggunaan senjata api, karena kalau kita lihat juga di rekonstruksinya atau di kronologi peristiwa ini yang membawa senjata kan AA, tapi kemudian yang menembak. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda pemirsa. Seorang anak diserang ular piton dengan panjang 7 meter saat pulang dari kebun bersama dengan ibunya. Beruntung korban dapat diselamatkan oleh sang ibu yang menarik ular tersebut saat tubuh korban dililit ular. Marwah usia 15 tahun diserang seekor ular piton sepanjang 7 meter saat berjalan pulang dari kebun bersama ibunya. Korban berjalan di depan sang ibu saat melintas di tengah kebun. Tiba-tiba ular piton berukuran besar dengan panjang 7 meter muncul dan langsung melilit seluruh tubuh korban hingga tidak dapat bergerak dan nyaris ditelan ular piton tersebut. Ibu korban berusaha menolong sekuat tenaga dengan cara melepaskan lilitan ular tersebut. Salah seorang warga yang melihat kejadian ini memanggil warga yang ada di kampung untuk menolong korban. Warga pun berdatangan untuk menolong sehingga korban selamat dari cengkraman ular piton. Kronologinya itu Pak, ini warga dari kebun untuk mau pulang ke rumah Pak, bersama dengan ibunya. Pada saat pulang di jalan itu dia langsung tiba-tiba diserang ular. Ular itu berukuran 6,5 meter panjangnya. Pada saat itu langsung tiba-tiba ular langsung dia terkap ini anak, langsung dia lilit. Jadi pada saat itu ibu korban ini langsung membuka paksa mulut ular itu untuk dilepas itu anaknya sambil berteriak untuk minta tolong. Jadi pada saat itu berselang mungkin sekitar 10 menit atau 20 menit datanglah pertolongan dari warga. Saat ini korban berada di rumahnya dan tidak dirujuk ke rumah sakit akibat kondisi jalan rusak sehingga korban didatangi perawat dari puskesmas terdekat. Kejadian ular piton menyerang warga sudah terjadi kedua kalinya. Diduga banyaknya ular yang keluar dari hutan ini lantaran habitat yang terganggu sehingga masuk ke permukiman warga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tamrin TV One mengabarkan.
Lantas pemirsa, untuk mengetahui kondisi korban saat ini sudah bergabung bersama kami Bapak Ayub selaku keluarga korban. Selamat siang Pak. Baik, selamat siang Pak Ayub. Selamat siang Mbak. Baik Pak Ayub, ini kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan keluarga Pak Ayub. Tapi mungkin bisa dijelaskan Pak kronologinya seperti apa Pak Ayub? Jadi kronologinya nih Mbak, pada saat sore menjelang maghrib, korban ini bersama ibunya pulang dari kebun menuju ke rumah. Nah, saat di jalan itu korban langsung diserang oleh ular. Kemudian pada saat korban ini diterkap langsung dililit, kemudian ibu korban ini berupaya melepaskan gigitan ular, kemudian gigitan ular dari anak korban ini Mbak, sambil berteriak minta tolong kepada keluarga. Oke, Pak Ayub, artinya korban ini sudah sempat digigit? Iya, korban ini mengalami luka berat di bagian betis, Mbak. Kemudian ini korban pada saat digigit langsung dililit. Jadi pada saat dililit, korban ini sama sekali sudah tidak kelihatan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala sudah terlilit, Mbak. Baik. Sudah berapa lama Pak Ayub diberikan perawatan ke pihak rumah sakit, Pak? Kalau korban ini kan pada saat kejadian korban tidak bisa dibawa ke rumah sakit karena kondisi pendarahan, kemudian kondisi jalan, kemudian kan dari lokasi dari rumah korban ini jarak tempuhnya ke puskesmas ini kan sekitar 20 km Mbak. Kemudian hanya bisa ditempuh dengan jalur kendaraan roda 2. Nah pada saat itu korban tidak dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, tapi pihak puskesmas atau puskesmas mengunjungi korban Mbak. Oke, kondisinya saat ini seperti apa korban, Pak Ayub? Korban sementara ini alhamdulillah sudah membaik, tapi belum bisa berjalan karena bagian betis itu mengalami luka berat. Kemudian masih ada kayak bentuk memar di bagian badan, Mbak, pada saat dililit. Baik, Pak Ayub. Tapi kalau kondisi dari ibu korban sendiri seperti apa, mengingatkan sempat membuka ular tersebut begitu mulutnya, seperti apa Pak Ayub? Oke, kondisi ibu korban mengalami bagian kedua telapak tangan yang luka berat pada saat membuka paksa mulut ular ini kan digigit juga Mbak. Jadi dia memang mengalami luka berat di kedua telapak tangan. Oke. Pak, pada saat proses penyelamatan korban, kemudian sang ibu meminta pertolongan warga, ini prosesnya seperti apa? Berlangsung berapa lama? Ya, sekitar 10 menit ibu korban ini berjibaku dengan ular sambil menyelamatkan anaknya, kemudian sambil berteriak, kemudian didengar sama anak laki-lakinya yang ada di rumah Mbak. Jadi pada saat anak laki-lakinya ini menuju ke TKP ini, anak perempuannya ini meminta pertolongan kepada warga menggunakan walkie-talkie. Jadi mungkin sekitar 20 menit warga datang sehingga ular itu bisa dilumpuhkan, Mbak. Oke. Baik, Pak Ayub. Tapi kalau dilihat begitu ya sehari-hari, apakah sering lewat ke jalan tersebut atau seperti apa? Atau ini pertama kalinya, Pak? Kalau ular yang mendekati ke pemukiman warga, Mbak, memang sering terjadi. Tapi kalau untuk kejadian seperti ini adalah kejadian kedua kalinya. Di pertengahan 2024 ada juga salah seorang warga yang diterkam ular, tapi alhamdulillah masih bisa juga selamat, Mbak. Yang korban itu sempat dirujuk ke rumah sakit daerah, Mbak. Oke, artinya di sekitar situ pernah juga ada ular lainnya. Melihat kondisi dan juga mungkin lingkungan begitu, apa memang di situ banyak habitat ular pitonnya atau seperti apa? Jadi kan sebenarnya sebelumnya ini kan memang banyak ular tapi tidak mendekati pemukiman warga, Mbak. Pada saat 1 tahun terakhir ini kan pada saat virus babi itu menyerang di daerah kami, jadi kan babi hutan sama sekali sudah tidak ada, Mbak. Jadi ular ini mungkin kelaparan di hutan sehingga dia mendekati pemukiman warga. Oke, Pak Ayub, ini kan sudah 2 kali. Apakah kemudian ada himbauan dari pemerintah, Pak? Kalau himbauan dari pemerintah itu memang sudah awal disampaikan untuk selalu berhati-hati. Kemudian terutama pada saat beraktivitas seperti biasanya kembali bertahan, Mbak. Jadi itu memang himbauannya sering disampaikan oleh pemerintah. Oke, Pak Ayub, reaksi warga kami ingin tahu seperti apa dengan adanya kasus yang sudah 2 kali terjadi di lingkungan sekitar situ, Pak.
kalau reaksinya warga, artinya ini kan ular ini kan sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi karena kita tidak tahu bagaimana kapan munculnya. Jadi reaksi keluarga dalam ini warga ya tetap waspada. Baik. Baik Pak Ayub, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga korban juga cepat diberikan, cepat dipulihkan dan juga agar bisa kembali lagi beraktivitas. Terima kasih Pak Ayub. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, dan Puspomal TNI membenarkan jika kasus penembakan terhadap pos rental beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh anggota TNI di Angkatan Laut, di mana kasus ini juga kemudian akan diserahkan kepada auditor militer untuk kemudian ditindaklanjuti. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita Puspomal untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspomal telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Setelah itu tentunya dengan adanya tadi sudah melakukan proses penyidikan baik terhadap saksi, korban, dan melengkapi barang bukti, alat bukti yang kita butuhkan, Puspomal telah melakukan rekonstruksi yang rekan-rekan media juga turut hadir. Ini dilakukan untuk membuat suatu perkara ini lebih terang dan jelas. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti. Sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 55 1 KUHP. Dengan telah selesainya tentunya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspomal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Tentunya rekan-rekan media, dengan diserahkannya berkas perkara pidana ini kepada Auditor Militer 207 Jakarta, ini menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dari awal pada saat dulu, TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Pemirsa, kami ajak Anda untuk memperbarui informasi terkini langsung dari Puspomal Kelapa Gading. Sudah ada rekan kami Zin Kanila di sana. Zizi, silakan laporan Anda.
Ya, Ana, Rehana dan juga pemirsa TV One, Puspomal baru saja melaksanakan pernyataan pers di depan awak media, disampaikan bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik polisi militer telah selesai, di mana dalam proses tersebut ditemukan beberapa bukti yang cukup kuat ini untuk menyerahkan para tersangka kepada auditor militer, di mana tersangka ini telah disangkakan beberapa pasal, diantaranya ada pasal 340 KUHP dan juga pasal-pasal lainnya ini, yang dimana tadi saat pernyataan pers ditanyakan mengapa kemudian tersangka ini disangkakan pasal-pasal pembunuhan berencana, dan juga disampaikan oleh Laksda TNI Sasmita selaku dan Puspomal ini bahwa memang ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa oknum-oknum TNI AL ini memiliki waktu untuk berpikir untuk melakukan tindakan pembunuhan tersebut, dan juga nantinya usai diserahkan kepada auditor, nantinya akan dilaksanakan penyelidikan untuk memeriksa kelengkapan berkas-berkas, dan apabila nantinya berkas-berkas sudah cukup maka akan dilaksanakan atau akan dilimpahkan ke Pengadilan Militer 208 Jakarta. Adapun waktu yang diperlukan untuk mengecek kelengkapan berkas ini menurut Kautmil 207 Jakarta ini sekiranya butuh waktu 2 minggu untuk mengecek apakah sudah cukup berkas-berkas yang dibutuhkan untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Militer 208 Jakarta. Dan juga Kautmil 207 Jakarta ini menyampaikan bahwa nantinya sidang akan dilaksanakan secara terbuka. Jadi siapapun Anda bisa langsung menyaksikan sidang yang akan dilaksanakan sekiranya ini masih menunggu kelengkapan berkas. Sementara demikian, Ana, Rehana dan juga pemirsa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Zinka langsung melaporkan dari Puspomal Kelapa Gading. Selamat kembali beraktivitas. Ya, dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Ana dan Rehana masih akan kembali untuk Anda. Saat lagi. Warga Jalan Irigasi Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Sebatang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dihebohkan dengan adanya penemuan janin bayi usia 5 bulan di pinggir jalan dekat tumpukan sampah dengan kondisi kepala dengan badan sudah terpisah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang, kondisi menggenaskan janin bayi akibat adanya tarikan paksa dari proses aborsi. Janin bayi yang berkelamin laki-laki berat badan 200 gram dengan panjang 25 cm yang ditemukan usianya berkisar 5 bulan. Kemarin kita periksa berjenis kelamin laki-laki karena sudah mulai nampak jenis kelaminnya laki-laki ya. Kemudian beratnya itu sekitar 200 gram. Ya, kemudian panjang badannya 25, yaitu bisa kita bilang kasusnya itu kasus pengguguran kandungan aborsi. Untuk usia orok sekitar berapa itu, Dok? Usia orok sekitar 5 bulan. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku pembuangan janin ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, ini seorang residivis di Klaten, Jawa Tengah kembali berulah dan juga terlibat dalam kasus uang palsu. Aksi ini terbongkar saat membeli ikan asin memakai uang palsu di pasar tradisional. Dalam video amatir terlihat warga yang emosi terhadap pelaku. Bahkan warga juga berusaha merusak sepeda motor milik pelaku saat diamankan polisi. Modus pelaku menggunakan printer warna untuk mencetak uang palsu senilai Rp500.000. 300.000 diantaranya telah digunakan untuk transaksi di Pasar Ngebuk, Cawas, Klaten. Pecahan uang yang dibuat mencakup Rp20.000, Rp10.000, dan beberapa pecahan Rp100.000. Pelaku diamankan saat mencoba membelanjakan uang palsu di Pasar Ngebuk, Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Ketika itu, pelaku memberikan uang palsu pecahan Rp50.000 kepada pedagang ikan asin yang langsung menyadari bahwa uang tersebut tidak asli. Kami sedang mengamankan pelaku, yaitu saudara Hasim alias Hasim bin Muhammad Kibar. Didatangi sekitar jam 9 ini, didatangi oleh pelaku yang berniat membeli ikan asin menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000. Setelah terjadi transaksi dengan cara pelaku memberikan uang tersebut kepada saksi, setelah itu saksi sudah terdiam berteriak, "Loh, ini duitmu palsu." Artinya ini uang palsu. Setelah itu pelaku lari meninggalkan
saudara saksi kemudian melakukan dikejar oleh saudara Denny Setiawan, saksi 3 sampai ke jalan ke pasar dan kemudian diamankan personil Polsek Cawas. Pelaku dijerat pasal tentang mata uang dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indratno Eprilianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia dan juga rekan saya Ana Tealita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa.